Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Swordes. Pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara ngatasi rasa nggak enakan nggak bantu orang lain ya. Jadi buat kamu yang ngerasa nggak enakan gitu ya, kalau nggak bantuin orang lain, kamu coba dengerin episode ini sampai selesai. Jadi ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari DM Instagram ya. Jadi ada DM ke Instagram @selfdevpodcast dari Reva. Dia nanya gini, "Halo Kak, aku Reva, seorang mahasiswa, aku pendengar setia podcast Self-Dev. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Andreas Bordes dan tim yang sudah buat podcast pengembangan diri dan udah bikin aku nyadar banyak hal, termasuk untuk permasalahan diriku tentang people pleaser. Aku udah ngerasa diriku ini ke pertemanan udah makin gak sehat. Aku pengen minta saran gimana cara ngatasi rasa gak enakan yang berlebihan. Karena aku pribadi selalu ngerasa nggak enak kalau misal nggak nolong teman, padahal dia nggak minta. Aku rela ngorbanin waktuku, padahal aku juga lagi sibuk, jadinya sampai stres ngadepin ini semua, ngadepin tugas, dan ngadepin rasa overthinking. Aku terlalu takut nggak punya teman, nggak punya relasi kalau nggak nolong mereka. Padahal aku tahu mereka belum tentu nolong aku nanti. Hal ini aku rasa dimulai dari kakakku yang selalu nanemin pemikiran mau minta bantuan siapa kalau nggak ke teman. Jadi selalu baik ke teman. Aku udah ngerasa kesiksa banget karena hal ini. Semoga dijawab karena akan aku tunggu updatean terbarunya. Terima kasih banyak. Oke. Mari kita bahas pertanyaan ya dari Reva. Oke. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu bahwa di tanggal 8 Januari nanti, 8 Februari nanti, itu akan ada ulang tahun Self-Dev yang ke-6 ya. Kita akan ngadain spesial webinar tentang leadership mastery, gimana cara memimpin diri sendiri dan orang lain ya. Kamu bisa daftar secara gratis webinarnya, silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga sebelum slotnya habis. Oke, mari kita lanjut pembahasannya ya. Jadi sebelumnya saya appreciate dulu ke Reva ya, karena dia baik banget gitu, mau nolong temennya, bahkan tadi ada statement, kadang nggak diminta pun mau nolong kayak gitu, jadi baik banget gitu. Pasti teman-temannya Reva pasti senang banget tuh kayak gitu. Dan ini tadi statement dari Reva di akhir adalah, hal ini terjadi karena mindset adalah kita harus nolong orang lain ya, karena kalau bukan teman kita siapa yang akan bantu kita juga nanti. Tapi akhirnya Reva sendiri yang ngerasa overwhelmed dengan hal itu gitu. Nah, kenapa kita ngerasa overwhelmed gitu ya? Jadi saya merasa mindset yang diberikan oleh kakak itu cukup bagus ya. Tapi mungkin interpretasi atau yang ditranslate oleh Reva ke kehidupan sehari-hari itu yang mungkin tidak terlalu tepat ya. Kenapa? Karena ya kita lihat juga sambil hasilnya kamu overwhelmed sendiri kayak gitu. Jadi baik sama orang lain bukan berarti selalu mau nolongin orang lain, bahkan ketika orang lain nggak perlu kita mau tolong. Itu malah ngeganggu gitu kan. Pasti orang ngerasa ini apaan sih? Orang nggak minta ditolong tapi mau nolong orang. Tapi di pikiran kita mau nolong orang karena mungkin suatu hari nanti kita akan butuh mereka. Tapi padahal mereka nggak butuh pertolongan. Kayak gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, mungkin kamu perlu menambahkan satu mindset ke dalam dirimu ya. Mindset itu adalah selain kamu nolong orang lain, kamu harus utamain dirimu sendiri dulu. Kamu harus nolong dirimu sendiri dulu gitu. Gimana kamu bisa nolong orang lain kalau misalnya kamu sendiri tidak menolong dirimu? Kamu sendiri overwhelmed, kamu sendiri stres karena kerjaan, karena tugas, dan lain-lain. Tapi kamu mau nolong orang lain, gimana bisa nolong gitu? Jadi utamain dirimu sendiri dulu ya.
kayak naik pesawat deh. Naik pesawat kan kalau pasti pramugarinya bilang kalau mau berangkat gitu, bahwa kalau terjadi guncangan atau apapun itu, terus masker oksigen turun dari atas, oksigen itu kasih ke siapa dulu? Ke diri kamu dulu. Baru nolong orang lain, baru nolong anakmu gitu. Nah sama juga dalam hidup. Jadi kamu harus nolong dirimu sendiri kayak gitu. Nolong dirimu sendiri dulu, kamu sendiri udah cukup solid, baru kamu nolong orang lain, ya. Nah, sekarang ya kita juga harus ingat bahwa kita nggak perlu menolong semua orang gitu. Tapi kita pilih orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Karena sia-sia juga ya kalau kita nolong orang, tapi sebenarnya orang itu nggak perlu pertolongan gitu. Bahkan kalau kita ngebantu malah bikin dia jadi manja. Jadi nggak berusaha sendiri. Ya kita salah juga gitu ngebiasain orang jadi manja, tidak berusaha sendiri. Ibaratnya tiap hari misalnya dia lapar, terus kita kasih ikan. Karena kita baik, kita kasih ikan terus. Tapi kita nggak sadar sebenarnya kita mendidik dia itu jadi nggak mandiri, jadi nggak mau mancing sendiri, nggak mau cari ikan sendiri. Semua bergantung kepada kita gitu. Ya, jadi tidak semua orang juga perlu kamu bantu. Kamu harus lihat mana yang benar-benar perlu kamu bantu, mana yang tidak perlu kamu bantu. Justru kalau kamu bantu malah bikin dia jadi manja gitu. Ya, jadi kamu bisa utamakan dirimu sendiri dulu kayak gitu sebelum bantu orang, dan kamu harus bisa selektif mana yang benar-benar perlu kamu bantu gitu. Dan ketika ngebantu orang, kita juga tidak melihat berharap nanti one day aku akan dibantu nih sama dia. Ya enggak, kalau mau bantu ya bantu aja gitu. Tidak berharap balasan sama orang lain. Dan saran dari kakakmu tadi itu adalah baik sama semua orang gitu. Tapi bukan berarti kamu menghabiskan waktumu buat bantu-bantu orang, bahkan orang tersebut sebenarnya nggak butuh ya. Nah, salah satu pengalaman saya adalah salah satunya misalnya di podcast ini gitu. Beberapa waktu lalu saya sempat break untuk bikin podcast. Kalau nggak salah dari akhir November sampai tengah Desember atau akhir Desember gitu, saya nggak bikin podcast gitu. Kenapa? Karena gimana saya mau nolong banyak orang lewat podcast ini bisa jadi inspirasi kalau saya nggak nolong diri saya sendiri. Jadi saat itu di akhir tahun itu saya lagi juga banyak kerjaan kantor dan sangat-sangat stressful, banyak banget perubahan kehidupan yang harus saya kelola kayak gitu, dan saya perlu waktu gitu buat diri saya sendiri. Akhirnya saya break podcast dan kasih waktu buat diri saya. Dan ya puji Tuhan, setelah saya ngelakuin itu, saya bisa tahu arah kehidupan yang lebih jelas, lebih mengenal diri saya sendiri, lebih dekat sama keluarga saya, dan lain-lain gitu. Jadi, padahal di satu sisi juga pasti ada perasaan, wah nanti kalau saya nggak nge-podcast, banyak orang yang nggak dapat inspirasi, banyak orang yang nggak dengerin, nggak dapat manfaat dari saya gitu. Pasti ada perasaan gitu. Tapi ya udah, tetap jalan aja. Saya utamain diri saya sendiri dulu, break dulu, dan ketika kembali saya bisa jadi lebih bermanfaat buat banyak orang. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa kamu lakukan ya. Yang pertama adalah utamakan dirimu dulu sebelum bantu orang lain. Kamu akan sulit ngebantu orang lain kalau diri sendiri aja masih belum terbantu ya. Terus yang kedua adalah selektif. Ya, selektif sama orang-orang yang perlu kamu bantu. Tidak perlu semua orang kamu bantu. Baik sama semua orang, yes, baik. Tapi ngebantu semua orang, bahkan orang tersebut nggak perlu, itu sebaiknya jangan. Oke, nanti orang juga akan jadi manja dan lain-lain. Tapi kalau benar-benar dia perlu, ya kamu harus bantu. Kamu harus support gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya dan menginspirasi. Thank you. Kalau kamu ada pertanyaan juga boleh komen di episode ini, atau kalau mau chat agak panjang bisa DM ke Instagram @selfdevpodcast. Oke, thank you semuanya udah dengerin. Never stop learning because life never stop teaching.